Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa kembali anak-anakku di rumah anak kelas 11 IPS. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Soeharto, pengajar PPKN kelas 11. Perjumpaan kita ini nanti kita bisa bertatap muka lewat virtual. Mudah-mudahan dengan cara ini kita semua bisa mencapai apa yang kita inginkan, khususnya adalah tujuan pembelajaran daripada PPKN. Jadi ini nanti mohon semuanya untuk mengikuti dengan baik, meskipun perjumpaan kita hanya sebentar, yaitu 25 menit. Mudah-mudahan menjadikan kita semua tetap semangat. Ya, saya kira ini untuk mengawali. Kita akan melanjutkan kepada berikutnya adalah tentang pembahasan kita tentang hak asasi manusia. Ya, selamat mencoba. Mari kita semuanya memperhatikan. Kita baca bab 1. Mudah-mudahan bisa menyerap ilmunya dengan baik. Terima kasih. Ya baik anak-anak, kita mulai bisa pendidikan moral Pancasila dulu namanya. Sekarang ini adalah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah anak-anak, kita akan membahas pada bab 1 ini adalah mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi artinya maksud daripada pembahasan hari ini adalah hak asasi dalam pandangan Pancasila atau cara pandang daripada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ini tentunya penyegaran dari kelas 10 dulu. Kalian tentu sudah memahami, sudah mengenal, sehingga sekarang ini tinggal mendalami saja. Baiklah, tentunya kalian sudah bersiap-siap dan konsentrasi. Mari kita belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti bisa menjadi hal yang positif bagi kita semua. Baik, kita lanjut. Membicarakan tentang hak asasi manusia, antara lain adalah kebebasan menyampaikan pendapat menjadi salah satu bentuk hak yang melekat pada setiap manusia. Apakah hanya hak kebebasan mengungkapkan pendapat saja yang ada pada diri kita? Bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia saat ini? Pertanyaan ini adalah, kalau kita hubungkan dengan tayangan saya ini, bahwa asasi manusia bukan hanya kebebasan menyampaikan pendapat, tapi masih banyak lagi. Baik, kita lanjut. Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, dilanjut ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan kedua ini adalah setelah membaca rubrik penguatan karakter pada buku kalian masing-masing, mungkin peserta didik pengepedulian terhadap hak asasi manusia secara signifikan. Kami hanya ingin mencapai 2 tujuan pembelajaran saja nanti. Yang kedua adalah setelah membaca materi tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, kalian dapat menguraikan berbagai macam hak dan melakukan analisis terkait dengan keterpenuhan hak-hak mereka melalui penilaian antar teman dengan tepat. Saya kira cukup jelas. Baik, kita lanjut. Jadi materi pada hari ini kita akan mencapai tujuan 2 hal.
Saya ulangi, yang pertama, mampu meningkatkan kepedulian terhadap hak asasi manusia secara signifikan. Jadi nanti di sekolah mulai belajar praktek menghormati teman, menghargai teman, membantu teman, dan seterusnya. Ini adalah semuanya bagian daripada peningkatan kepedulian kita terhadap hak asasi manusia, sehingga tidak ada berita di sekolah kita itu tentang pembulian, kemudian antara lain juga menyakiti teman, itu nanti termasuk pembulian. Pembulian ini bisa dalam bentuk perbuatan, juga dalam bentuk verbal. Verbal itu misalnya berkata kotor terhadap teman, memaki teman, ini sudah termasuk pembulian dan merupakan pelanggaran HAM. Baiklah, kita lanjut. Perhatikan. Lalu apa sebenarnya hakikat daripada HAM itu? Pada peraturan perundang-undangan kita, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ini cukup jelas dijelaskan di sana bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Cukup jelas ya. Jadi HAM itu sekali lagi dari pengertian pada undang-undang ini, HAM itu diberikan oleh Tuhan, bukan oleh orang tua, bukan oleh negara, tapi diberikan oleh Tuhan. Sehingga setiap orang tanpa melihat ras, golongan, kelompok, jenis kelamin, yang jelas semuanya diberi hak asasi manusia. Itu hakikat daripada HAM. Cukup jelas ya? Oke. Kalau begitu kita lanjut. Nah, di sini cukup jelas satu sifat-sifat daripada HAM. Sifat-sifat daripada HAM. Baik, kita ulangi. Sifat-sifat daripada HAM itu antara satu universal atau menyeluruh, kemudian utuh, hakiki, permanen, dan kekal atau kekal. Jadi ini semuanya merupakan sifat-sifat daripada HAM. Universal itu umum artinya, atau menyeluruh, seperti pada definisi tadi. Jadi tidak memandang siapa orangnya, pokoknya sepanjang itu manusia, dimanapun tinggalnya, apapun rasnya, semuanya oleh Tuhan diberi HAM. Utuh artinya tidak bisa dibagi-bagi, jadi tidak boleh dikurangi, tidak boleh dibagi. Hakiki artinya HAM ini berlaku dari mulai lahir, bahkan kalau di Indonesia sejak dalam kandungan sudah memiliki HAM sampai dengan hayatnya. Kemudian permanen atau kekal, jadi tetap ada pada diri manusia itu. Saya kira ini singkatnya. Kalian nanti bisa browsing, mencari tentang pengertian daripada sifat-sifat itu. Kemudian unsur-unsur daripada HAM juga ada 4 di sini: keistimewaan atau privilege, klaim, kuasa, kekebalan atau immunity. Ya, saya kira ini cukup jelas. Selanjutnya nanti Anda tugasnya adalah mencari daripada penjelasan dari hal ini. Kita lanjut. Fungsi dan tujuan dan prinsip HAM. Fungsi, tujuan, dan prinsip HAM. Apa sebenarnya HAM itu? Dimasukkan di dalam hukum negara. Banyak teori-teori tentang HAM. Antara nanti teori hak alami atau kodrati, natural rights theory. Jadi HAM itu apa? Kita memiliki 3 teori yang sudah ditemukan oleh para ahli, masing-masing mempunyai
ciri khas yang berbeda. Lalu apa yang dianut dari ketiganya tadi oleh negara kita Indonesia? Kita buka coba. HAM dalam dasar negara kita, konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan, HAM kita ini sekali lagi berpandangan pada dasar negara yaitu Pancasila. Sini cukup jelas teman-teman. Jadi sila pertama HAM kita itu adalah memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dianut. Kemudian sila yang kedua, pengakuan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Ketiga, setiap manusia mempunyai martabat dan hak yang sama. Kemudian dalam sila keempat, hak untuk menyampaikan pendapat dan hak berkumpul dalam kegiatan musyawarah. Kemudian yang pada sila kelima, menghormati hak orang lain. Jadi sesuai dengan teori HAM tadi, sebenarnya HAM kita ini singkat saja, HAM yang didasari oleh dasar negara kita atau ideologi kita yaitu Pancasila, dan konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, ini gambaran sepintas tentang apa yang saya sampaikan. Anda pahami, nanti tugasmu itu adalah yang jelas pada penugasan saya. Kemudian nanti Anda harus bisa membedakan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara atau HWN. HAM dengan HWN. Yang jelas kalau HAM itu yang memberikan kepada setiap manusia adalah Tuhan. Nah, nanti Anda mencari perbedaan di sini. Kalau HWN itu siapa yang memberi? Saya kira cukup ya perjumpaan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita selalu bisa diberikan umur yang panjang oleh Yang Maha Kuasa, kita bisa sehat, bisa selamat di era pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi bersabarlah untuk di rumah, kemudian laksanakan protokol kesehatan yang baik. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin, amin. Saya kira ini dulu ya. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Audio Jungle.